Investasi pada bidang sumber daya manusia adalah pengorbanan suatu yang dapat diukur dengan nilai uang dengan harapan mampu memperoleh penghasilan yang lebih baik di masa depan. Penghasilan yang diperoleh pada masa yang akan datang adalah tingkat penghasilan yang lebih tinggi untuk mampu mencapai tingkat konsumsi yang lebih tinggi pula. Investasi ini berkaitan dengan human capital yang sebelumnya telah dijelaskan. Dengan adanya investasi ini, modal manusia diharapkan akan meningkat. Manusia sejati adalah orang-orang yang memiliki kualitas tinggi serta fisik, intelektual, dan nurani. Kesejatian diri sebagai manusia itu bernilai sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan pada umumnya. Setidaknya ada dua ranah bagi manusia untuk menjadi berkualitas, yaitu yang pertama adalah kualitas pribadi yang didapat karena faktor-faktor yang bersumber dari bakat bawaan. Kemudian yang kedua adalah kualitas pribadi yang didapat melalui proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah human development atau pembangunan manusia yang merupakan suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Teori ini dicetuskan oleh UNDP untuk memperbaiki konsep analisis sumber daya manusia sebelumnya yang berlandaskan produk domestik bruto atau rata-rata. Atau rata-rata pendapatan per kapita. Pendapatan rata-rata tidak secara detail menggambarkan kondisi sumber daya manusia di suatu wilayah. Hal ini karena kesenjangan antara penduduk kaya dan manusia dalam mencapai tujuan akhirnya memperhatikan empat hal utama, yaitu satu, produktivitas. Produktivitas penduduk berkaitan dengan human capital yang dimiliki dan investasi manusia dilakukan untuk meningkatkannya. Yang kedua, pemerataan penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus. Yang ketiga adalah kesinambungan pembangunan yang dilakukan tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan saat ini, tapi juga masa depan. Yang keempat adalah pemberdayaan penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan kehidupan mereka. Kemudian yang keempat berwawasan kependudukan. International Conference on Population and Development. Konferensi ini digagas Nation Population Fund di Kairo, Mesir pada tanggal 5 sampai 13 September 1994. Pembangunan berwawasan kependudukan adalah konsep di mana penduduk diletakkan sebagai sentral pembangunan, yaitu sebagai subjek dan objek. Sebagai subjek pembangunan, maka penduduk harus dibina dan dikembangkan agar mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebagai objek, penduduk juga harus dapat menikmati pembangunan yang bersangkutan. Konsep kebijakan pembangunan ini terdiri dari populasi responsible policy atau kebijakan pembangunan yang senantiasa mengacu atau merujuk kepada dinamika dan tren perkembangan kependudukan dan populasi kependudukan empat sep terkait. Goals, Population Development Goals, dan Environmental Development Goals yang pada akhirnya akan tercipta keberlanjutan. Maksud dari pembangunan keberlanjutan adalah dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan memikirkan kebutuhan hari esok.
Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perubahan penduduk. Pandangan yang pertama menyatakan pembangunan mempunyai pengaruh terhadap perubahan penduduk, artinya penduduk berfungsi sebagai dependent variable. Pandangan kedua menyatakan dalam hal ini penduduk menjadi independen variabel pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Memperhatikan hal tersebut sudah selayaknya apabila pemahaman terhadap teori penduduk, terutama yang dikaitkan dengan pembangunan, menjadi sangat penting. Next. Masalah kependudukan. Pertambahan jumlah penduduk merupakan masalah pembangunan yang utama dan sukar diatasi. Para ahli menyarankan masalah pertambahan penduduk di negara berkembang harus segera diatasi untuk dapat mempercepat laju perkembangan ekonomi, yaitu dengan program menekan laju pertambahan penduduk pada umumnya di negara yang sekarang berkembang. Pertambahan penduduk sangat tinggi dan besar jumlahnya. Jumlah penduduk yang besar dapat menimbulkan jumlah pengangguran tinggi, jumlah tenaga kerja bertambah, perpindahan penduduk dari desa ke kota, pengangguran di kota besar bertambah, tingkat kemiskinan meningkat. Namun usaha menekan laju pertambahan penduduk menghadapi beberapa kendala seperti ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, politik. Masalah tersebut yang membuat usaha menekan pertambahan penduduk dalam waktu yang singkat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah kebijakan masalah kependudukan. Kebijakan kependudukan merupakan suatu gejala yang relatif masih muda. Berbagai kebijakan bidang ekonomi maupun sosial merupakan alternatif dalam peningkatan tingkat kesejahteraan penduduk. Kebijakan tersebut meliputi beberapa bidang, antara lain penyediaan lapangan kerja, kesempatan pendidikan, meningkatkan kesehatan, serta usaha-usaha menambah kesejahteraan penduduk lainnya. Berbagai hal tersebut mempengaruhi penduduk, baik mengenai jumlah, komposisi, dan distribusi atau persebaran pertumbuhan, serta ciri-ciri penduduk lainnya. Next. Pengangguran dan ketenagakerjaan mempunyai sisi positif dan negatif. Dilihat dari sisi positifnya, tenaga kerja dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sedangkan di sisi negatifnya, pertumbuhan ketenagakerjaan dapat meningkatkan tenaga kerja. Meningkatkan tenaga kerja dapat menyebabkan pengangguran sebagai akibat kurangnya pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Next. Potensi dan permasalahan tenaga kerja dan pembangunan di Indonesia. Adapun 3 potensi, yaitu bonus demografi, globalisasi, potensi unggulan daerah. Yang pertama, bonus demografi. Bonus demografi dapat dikatakan sebagai sumber daya atau juga menjadi tantangan dan penghambat dalam pembangunan suatu negara. Yang di dalam sejarah perkembangan suatu bangsa, bonus demografi hanya ada satu kali. Jika mampu dimanfaatkan, maka akan tercipta kesempatan untuk mengakselerasi pembangunan.
Namun juga sebaliknya, jika tidak mampu memanfaatkan, akan menjadi masalah dalam suatu negara. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, dijelaskan bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi dalam beberapa tahun ke depan yang puncaknya pada tahun 2025, di mana pada tahun tersebut usia angkatan kerja atau tenaga kerja kita melimpah, dan ini menjadi tantangan tersendiri dalam memanfaatkannya. Yang kedua, globalisasi ini merupakan kegiatan ekonomi dan perdagangan yang menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Dengan adanya globalisasi, batas secara ekonomi menjadi semakin kabur dan sempit, di mana Indonesia akan menjadi pasar potensial bagi negara ASEAN. Mengingat posisinya yang strategis dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Hal ini akan menjadi peluang dan tantangan bagi pembangunan ketenagakerjaan. Yang ketiga, potensi unggulan daerah. Sumber daya alam yang masih melimpah di setiap daerah di Indonesia juga merupakan peluang dan modal dasar dalam percepatan pembangunan. Dengan pemanfaatan sumber daya yang ada dengan optimal, maka akan mampu memberikan nilai tambah yang lebih bagi pembangunan suatu bangsa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih, Mel. Permasalahan. Permasalahan ada 4 macam. Yang pertama, daya saing tenaga kerja. Yang kedua, pasar kerja tenaga kerja. Yang ketiga, hubungan industrial. Dan yang keempat, link and match. Daya saing tenaga kerja dari berbagai survei yang dilakukan oleh BPS dapat disimpulkan bahwa daya saing tenaga kerja Indonesia yang relatif masih rendah. Rendahnya daya saing disebabkan rendahnya mutu SDM sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya kompetensi kerja dan kecocokan skill dengan kecocokan pekerjaan. Yang kedua, pasar kerja tenaga kerja masih rendahnya peningkatan pasar kerja dibandingkan peningkatan jumlah tenaga kerja, meski pertambahan lapangan kerja selama 5 tahun terakhir cukup banyak dibandingkan pertambahan angkatan kerja. Kondisi ini menyebabkan kelebihan tenaga kerja atau labor surplus ekonomi. Di samping itu, pasar kerja juga pada dasarnya kurang berkualitas sehingga produktivitas dari tenaga kerja masih rendah. Yang ketiga, hubungan industrial. Hubungan industrial masih belum terjalinnya hubungan industrial antara pemerintah, pekerja, dan perusahaan dengan baik, mengakibatkan rendahnya daya saing tenaga kerja dan salah satu penyebab pengangguran. Yang keempat, link and match atau ketidaksesuaian antara perusahaan dan tenaga kerja dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya, merupakan permasalahan dalam menciptakan pengangguran di Indonesia. Link and match ini merupakan konsep keterkaitan kesepadanan antara skill yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan kebutuhan kerja yang dibutuhkan. Link and match ini masih menjadi masalah utama yang harus diselesaikan dalam mengurangi pengangguran Indonesia. Baiklah teman-teman. Next. V.
Yang kedua, strategi kebijakan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Ada 6 macam. Yang pertama, peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja. Peningkatan kualitas pelayanan, penempatan, dan pemberdayaan tenaga kerja. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja. Yang keempat, penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenaga kerjaan. Yang kelima, memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja secara global. Yang keenam, perlindungan pekerja migran. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan dari kelompok penyaji. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Pertanyaan akan saya batasi hanya 3 pertanyaan. Silakan tulis di kolom chat. Terima kasih. Oke. Baik, karena sudah 3 pertanyaan, silakan kelompok 4 untuk menjawabnya.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mary. Naiknya jumlah penduduk kan menyebabkan terjadinya kenaikan penawaran tenaga kerja sehingga konsekuensinya jumlah pengangguran meningkat dan pendapatan yang diterima pekerja lebih rendah dari upah minimum. Menurut kelompok kalian, kebijakan dan upaya yang harus dilakukan agar bisa meminimalisir hal tersebut dan juga meningkatkan kebijakan pemberdayaan sumber daya manusia agar hal tersebut tidak terus terjadi adalah yaitu yang pertama, kebijakan menurut kelompok kami kebijakan yang pertama adalah melakukan pembenahan, pembangunan, dan pengembangan kawasan-kawasan khusus daerah yang tertinggal dan terpencil agar para masyarakat tersebut bisa memiliki skill kerja atau bisa memiliki wawasan yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah terus melakukan program sinergi UMN dan BUMS yang memiliki keterkaitan usaha atau hasil produksi yang akan saling mengisi kebutuhan. Dengan sinergi tersebut, maka kegiatan proses produksi akan menjadi lebih efisien dan murah karena pengadaan bahan baku bisa dilakukan secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga adalah memperlambat laju pertumbuhan penduduk atau yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi angkatan kerja baru atau melancarkan sistem transmigrasi dengan mengalokasikan penduduk padat ke daerah yang jarang penduduk dengan difasilitasi sektor pertanian, perkebunan, atau peternakan oleh pemerintah. Kemudian yang keempat adalah menyeleksi tenaga kerja Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi secara ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil. Hal ini dapat dilakukan dan diprakarsai oleh pemerintah pusat dan daerah. Kemudian yang kelima adalah menyempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional atau SISDIKNAS. Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan yang berorientasi kompetensi, karena sebagian besar para penganggur adalah para lulusan pengangguran tinggi yang tidak siap menghadapi dunia kerja. Kemudian yang keenam adalah mengembangkan potensi kelautan dan pertanian, karena Indonesia mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim dan agraris. Potensi kelautan dan pertanian Indonesia perlu dikelola secara baik dan profesional supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif. Kemudian selanjutnya adalah membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur, seperti PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau JAMSOSTEK. Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan terdata dengan baik khusus secara teknis dan rinci. Yang terakhir adalah menyederhanakan perizinan dan peningkatan keamanan karena terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Hal itu perlu segera dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja. Cukup sekian untuk Mbak Mary. Apakah ada tanggapan atau teman-teman yang lain? Monggo silahkan. Ya, terima kasih Mbak Viola atas jawabannya. Kalau tidak ada, saya lanjut ke pertanyaan Mbak Juwita. Menurut kelompok kalian, faktor mana yang lebih penting untuk meningkatkan growth ekonomi Indonesia ini? Mengoptimalkan SDM di tengah SDM Indo yang rendah atau meningkatkan pembangunan infrastruktur di tengah pembangunan infrastruktur yang tidak merata? Mengapa? Yang pertama, faktor yang lebih penting untuk meningkatkan growth ekonomi Indonesia adalah yang pertama, sumber daya alam. Karena bagi pertumbuhan ekonomi,
ketersediaan sumber daya alam yang melimpah adalah sangat baik untuk menunjang pembangunan. Yang kedua, sumber daya manusia. Maka diperlukan pembentukan modal insani, yaitu proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seluruh penduduk yang bersangkutan. Yang ketiga, akomodasi modal. Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat diproduksi. Yang keempat, tenaga manajerial dan organisasi produksi. Organisasi yang berkaitan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan ekonomi. Organisasi produksi dilaksanakan dan diatur oleh tenaga kerja manajerial dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Pertanyaan yang kedua, mengoptimalkan SDM di tengah SDM Indo yang rendah. Itu mengapa? Karena sekarang menggunakan sistem daring, jadi nggak banyak. Gini loh, maksudnya untuk meningkatkan pertumbuhan gini loh, maksudnya pertanyaanku. Faktor lebih penting manakah yang menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia? Apakah mengoptimalkan SDM di tengah SDM Indo yang rendah, atau meningkatkan pembangunan infrastruktur di tengah pembangunan infrastruktur yang tidak merata? Itu. Oke. Bentar ya, ralat dulu. Mbak Juwita, berarti cara untuk mengoptimalkan SDM Indo yang di saat pandemi ini ya? Ya enggak, pendapatmu tuh lebih penting mana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu? Mengoptimalkan SDM-nya atau meningkatkan pertumbuhan infrastrukturnya? Oke, menurut saya pribadi adalah mengoptimalkan SDM di tengah mengoptimalkan SDM, karena untuk memperbaiki skill karena dengan memperbaiki skill dapat menambah penghasilan negara, seperti misalkan pendapatan perorangan menjadi lebih banyak karena mereka memiliki banyak skill yang dibutuhkan oleh perusahaan, seperti itu. Oh iya, baik, terima kasih. Rocks. Sepi. Ini dosennya nggak ada, Tarek.
Bapaknya kemana, Rek? Nggak tahu. Nggak ada, Sar, tapi tak record. Maaf, apa Mas Abi, maksudnya disparitas itu ketidaksetaraan ya? G. Iya, Vi. Eh, untuk pertanyaannya Mas Abi itu usaha untuk menghilangkan disparitas di sektor pendidikan yang ada di Indonesia. Upayanya yaitu yang pertama adalah dibutuhkan sebuah pendekatan multisektor bagi pengembangan kapasitas. Pejabat kantor dinas pendidikan menyadari bahwa banyak tantangan utama terkait dengan sistem pada level pemerintah daerah, contoh sistem perencanaan dan penganggaran pendidikan. Kemudian yang kedua adalah upaya pengembangan kapasitas perlu disesuaikan dengan situasi lokal. Penguatan tata kelola lebih mudah di beberapa pemerintah daerah dibandingkan dengan daerah lain. Mempublikasikan informasi anggaran pendidikan lebih mudah dilakukan di di wilayah terpencil dan infrastruktur terbatas. Agar dapat berhasil, program-program pengembangan kapasitas yang akan datang harus memperhitungkan rintangan-rintangan khusus yang dihadapi oleh suatu daerah. Pesan besarnya adalah penguatan tata kelola dan manajemen dari sistem pendidikan daerah dapat membantu mempersempit ketidaksetaraan pendidikan. Hal ini juga dapat membantu Indonesia meletakkan dasar untuk memastikan bahwa tidak satupun anak tertinggal pada saat agenda pembangunan baru sedang berlangsung. Jadi upaya untuk mempersempit ketidaksetaraan harus berpusat pada penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan berkualitas bagi seluruh anak-anak di Indonesia. Kemudian, dan apakah nanti IPM Indonesia bisa sampai tahap maksimal atau sebaliknya? Untuk indeks pembangunan manusia, itu tergantung pada individunya masing-masing. Jika individunya mau berkembang, mau berinovasi, mau berkreasi, maka IPM yang ada di Indonesia pada tahun-tahun yang akan datang itu akan terus meningkat. Tapi itu juga tidak lepas dari peran pemerintah. Pemerintah juga harus menyediakan sarana dan prasarana agar para masyarakat, para warga Indonesia itu bisa terus berinovasi dan berkreasi. Begitu kurang lebihnya, Mas Abius. Silahkan teman-teman lain jika ada tanggapan. Oke, terima kasih, Mbak. Gengge, sama-sama. Sudah terjawab. Masih kurang.
Untuk pertanyaannya Mas Eki ya, mengapa pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penentu keberhasilan dalam suatu perusahaan? Ya karena yang menjalankan, ya mengelola perusahaan itu manusianya, pekerjanya. Jika dari pekerjanya itu tidak kreatif, tidak menjalankan pekerjaannya dengan baik, tidak kredibel dalam menjalankan jabatannya, ya maka perusahaan tersebut tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan maju, dan perusahaan tersebut tidak akan mencapai target-target yang telah ditentukan sebelumnya. Gitu, kurang lebihnya. Teman-teman yang lain? Bagaimana Mas Eki? Sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih Mbak Vi. Ya, Rul, udah, Rul. Baik, terima kasih Mbak Viola. Demikian tadi diskusi kelompok 4. Mari kita mengucapkan hamdalah. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.